Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Tetap semangat ya. Ini hari tanggal 15 mendekati hari kemerdekaan kita. Mari sama-sama dulu katakan merdeka. Haleluya, haleluya. Saya berdoa untuk Anda yang di rumah, kiranya Tuhan tetap pelihara hidup kita. Kita sehat, berpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan yang baik itu pelihara hidup kita. Sekali lagi, lebih dulu kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari dari awal lagi katakan bersama-sama, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia layak terima pujian, Dia layak terima sembah kita. Oleh sebab itu hari ini, biarlah setiap kita yang ikut beribadah bersama hari ini, biarlah setiap kita berkata, hanya Tuhan yang layak kita sembah, hanya Tuhan yang layak kita muliakan. Sebab Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Yang percaya, tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan lagi. Oh, besar dan ajaiblah karyamu. Amin, amin. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Angkat tanganmu sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin, amin, amin. Lagi katakan bersama-sama, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang
Sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau layak kami tinggikan, sebab Engkau Allah yang baik, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Mari yang di rumah angkat suaramu sembah Tuhan. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan, biarlah yang bernapas memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan. Mendengarkan suara penyembahanmu, mendengarkan suara pujianmu bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Bangsa kami layak memuji Engkau, Indonesia layak memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami, nyatakan anugerah-Mu bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan lagi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari lagi katakan, oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian. Amin, amin, amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hidup kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Injil Matius pasal yang ke-7, kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi mari kita mau belajar kembali. Demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya pengen bacakan dari versi yang lain. Dan itu dalam kitab yang sama, Matius 7 dalam terjemahan Amplified Bible, ya. Ayat firman Tuhan berkata begini, keep on asking and it will be given to you. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Ya, kalau saudara baca dalam terjemahan Amplified dikatakan bukan hanya mintalah, tapi dikatakan tetaplah minta atau teruslah meminta. Bukan hanya dikatakan ketoklah, tapi dalam Amplified Bible dikatakan teruslah mengetok, ya. Bukan dikatakan dalam bahasa Indonesia dikatakan mencari, tapi dalam Amplified dikatakan keep on looking, ya. Jadi tetaplah mencari. Nah, saya tahu hari ini Anda mungkin berkata, Pak, saya sudah berdoa, tapi kenapa doa saya belum dijawab Tuhan? Atau Anda berkata, Pak, saya sudah minta sesuatu sama Tuhan, tapi sampai hari ini Tuhan belum berikan apa yang saya minta. Nah, kalau saudara berkata demikian, maka saran saya cuma satu, seperti ayat yang kita baca. Tetaplah meminta, tetaplah berdoa. Karena Tuhan tidak hanya suruh kita meminta, tapi Tuhan juga suruh kita untuk terus meminta. Nah, mungkin beberapa orang tidak sependapat dengan apa yang Alkitab katakan ini. Karena mungkin Anda punya pemahaman begini. Pak, kalau Kristen itu diajari cuma minta tok, ya, maka itu adalah Kristen anak-anak. Saya mau beritahu kepada saudara, saya tidak pernah ngajari Anda untuk minta tok. Dengarin ya, minta tok. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan yang saya sampaikan, tidak pernah saya ajari minta tok, ya. Tapi ada bagian dari Alkitab yang memang menyuruh kita untuk meminta, ya. Dan Anda tidak bisa berkata bahwa ayat ini hanya untuk orang-orang yang rohaninya masih rendah, masih anak-anak, Pak. Anak-anak rohani itu kerjanya cuma minta-minta, Pak. Loh, saya mau beritahu kepada saudara, ayat ini sekali lagi tidak ditujukan untuk anak-anak rohani, tapi ditujukan kepada murid-murid Tuhan. Semua orang yang percaya, Tuhan menyuruh untuk mintalah. Bahkan dalam Amplified Bible dikatakan teruslah meminta, ya. Kalau saudara berkata, Pak itu untuk anak-anak, maka saya mau kasih contoh dulu kepada saudara. Lihat sama-sama dulu di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8, ya. Ini kisah tentang Rasul Paulus yang sakit, ya. Lalu apa yang dia lakukan? Lihat ayat 8. Ayat 8 dia berkata begini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Artinya 3 kali berseru berarti dia sudah 3 kali meminta, ya. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Paulus juga meminta. Bahkan Alkitab berkata sampai 3 kali dia meminta. Tapi lihat ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, perhatikan baik-baik. Paulus berkata 3 kali dia meminta. Lalu Anda mungkin berkata, iya Pak, cuma 3 kali dia minta, habis itu dia nggak minta lagi. Loh, saya mau beritahu ya, kenapa dia minta 3 kali, habis itu dia nggak minta lagi? Karena dia sudah mendapatkan jawaban Tuhan lewat pernyataan Tuhan, dan Tuhan berkata cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi dia sudah mendapatkan jawaban lewat pernyataan Tuhan. Makanya dia cuma doa 3 kali saja. Dia cuma minta 3 kali saja. Nah, ada banyak orang mau ikut-ikut kayak Paulus. Pak, saya kalau berdoa 3 kali Tuhan tidak jawab, ya udah saya berhenti, Pak. Loh, saya beritahu kepada saudara, Paulus berhenti bukan karena doanya tidak dijawab. Paulus berhenti karena dia sudah mendapatkan jawaban doa lewat pernyataan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau Anda belum mendapatkan pernyataan Tuhan seperti Paulus,
mendapatkan jawaban lewat pernyataan Tuhan bahwa cukuplah kasih karunia aku bagimu, maka Anda nggak boleh ikut-ikut kayak Paulus hanya 3 kali berdoa, 3 kali meminta. Ya, Anda harus ikut seperti apa yang Tuhan katakan. Teruslah meminta, teruslah mengetok, teruslah mencari. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doamu. Nah, kembali lagi, kalau Anda berkata tadi bahwa yang meminta-minta itu anak-anak, berani nggak Anda berkata bahwa Rasul Paulus itu anak-anak rohani? Makanya dia minta-minta, bahkan sampai 3 kali dia minta kepada Tuhan. Berani nggak Anda berkata bahwa Paulus itu belum dewasa secara rohani? Dan mungkin Anda berkata Anda lebih dewasa dari Paulus karena Anda nggak pernah minta. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, saya tahu bahwa kita dibandingin Paulus nggak ada apa-apanya rohani kita, ya. Kita dengan Paulus tidak ada apa-apanya rohani kita. Tapi Alkitab mencatat meskipun Paulus luar biasa mendapatkan banyak pernyataan penglihatan dari Tuhan, tapi Alkitab berkata dia juga tetap meminta. Kenapa? Karena memang Tuhan suruh kita untuk meminta. Bahkan Tuhan bilang, teruslah meminta sampai engkau mendapatkan apa yang engkau mau. Karena itu hari ini kalau engkau berdoa dan engkau belum mendapatkan apa yang engkau mau, kalau engkau sudah meminta dan engkau belum mendapatkan apa yang engkau minta, sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan, saya cuma mau berkata kepada Anda, teruslah meminta sampai Tuhan membuat doamu menjadi kenyataan. Katakan amin. Nah, mungkin bagian yang berikutnya Anda berkata begini ya, Pak, kalau kita meminta-minta itu Pak, ya bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan? Ngapain kita perlu minta-minta sih kepada Tuhan? Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita minta? Ada ayatnya lagi Pak, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Nah, saya setuju dengan Anda bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Tapi konteks ayat tentang Tuhan sudah tahu apa yang kau minta itu, lihat dulu, saya mau bacakan dulu. Dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi kalau Anda berkata, nah lihat itu ayatnya Pak, Tuhan sudah tahu buat apa kita minta-minta, ya. Buat apa kita terus meminta? Cukup sekali lah Pak, kasih tahu Tuhan. Lalu Tuhan sudah tahu buat apa kita minta. Tapi kalau saudara perhatikan konteks ayat ini di ayat sebelumnya, sebenarnya Tuhan tidak sedang berbicara kepada orang yang terus meminta. Tapi kalau saudara lihat ayat 7, ini konteksnya Tuhan lagi bicara kepada orang yang bagaimana? Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi Tuhan sedang bicara tentang orang yang berdoa bertele-tele, ya. Bertele-tele, dipanjang-panjangin, bertele-tele. Saya mau beritahu kepada saudara, yang dinamakan bertele-tele itu mestinya bisa pendek dijadiin panjang. Ya, tapi memang kalau harusnya panjang ya nggak apa-apa doa panjang. Tapi yang Tuhan bilang doa bertele-tele, ya. Sama dengan khotbah kan, saya termasuk pendeta yang khotbah nggak suka bertele-tele, ya. Apa yang bisa pendek Anda mengerti bagi saya sudah cukup untuk jadi berkat buat Anda. Jadi Tuhan tidak bicara bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kau minta kepada orang yang lagi berdoa, bukan. Orang yang lagi meminta, bukan. Tapi kepada orang yang doa bertele-tele. Jadi kembali lagi, Tuhan pengen Anda tetap meminta. Saya nggak tahu apa yang engkau doakan hari-hari ini, apa yang kau sudah minta beberapa tahun yang lalu, apa yang kau sudah minta hari-hari terakhir ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, tetap gedor pintu sorga, tetap minta. Karena Tuhan suruh kita minta. Ya, yang percaya katakan amin. Lalu saya mau masuk bagian berikutnya adalah begini. Kenapa sih Tuhan suruh kita meminta? Ya, kenapa Tuhan suruh kita meminta, bahkan terus meminta? Nah, yang pertama saya mau jelaskan kepada saudara, lihat sama-sama dalam Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Lihat firman Tuhan berkata begini, Yohanes 6 ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa
akan diberikan kepadamu dalam namaku. Perhatikan ini, Yesus bilang segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan kuberikan. Nah lihat ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah dari ayat ini ternyata kita mengetahui sebuah kebenaran begini ya. Kalau kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus tentunya. Tapi kebenaran yang luar biasa yang saya temukan dari ayat ini ternyata begini. Tuhan bilang kamu belum minta. Mintalah maka apa yang kau minta itu akan kamu terima. Dengan kata lain Tuhan mau berkata begini, ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan kepadamu, ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, tapi Tuhan baru bisa beri kepada kita ketika kita minta. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Jadi apapun yang Tuhan siapkan, tadi kita baca ayatnya ya. Apapun yang Tuhan sudah siapkan, ternyata ada hal-hal yang baru akan Tuhan berikan setelah kita minta. Nah, dengarkan baik-baik. Berapa banyak yang percaya bahwa semua yang kita butuhkan itu sudah ada Tuhan siapkan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan Tuhan baru menyediakan setelah kita minta. Bukan. Semua apapun yang engkau butuhkan Tuhan sudah sediakan sebelum kita minta pun. Apapun yang kita butuhkan Tuhan sudah siapkan untuk Dia berikan kepada kita. Tapi kembali lagi Tuhan minta kita supaya apa yang Dia siapkan itu bisa sampai kepada kita. Dia berkata mintalah. Makanya tadi dia berkata, kamu belum menerima. Kenapa kamu belum menerima? Karena kamu belum minta. Ya, mungkin Anda berkata, Pak, Tuhan kan tahu apa yang saya butuhkan. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan. Ya, itu benar. Tapi dengarkan baik-baik, ada hal-hal yang Tuhan tidak akan berikan kepadamu sebelum engkau minta. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Ada orang berkata, Pak, jodoh itu pasti Tuhan sudah siapkan, Pak. Jadi saya nggak perlu minta pun Tuhan pasti siapkan jodoh. Saya mau beritahu kepada saudara. Alkitab berkata, kalau kau tidak minta, maka Alkitab berkata, Tuhan tidak berikan kepadamu. Makanya tadi Tuhan bilang, Makanya tadi Tuhan bilang, kamu belum minta. Makanya tadi Tuhan bilang kamu belum minta, makanya kamu tidak dapat. Ada orang berkata, Pak, saya percaya pekerjaan saya diberkati Tuhan, Pak. Saya mau beritahu kepada saudara, saya tahu Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita. Katakan amin. Tapi Tuhan juga pengen Anda minta supaya semua berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, Tuhan bisa berikan dalam hidupmu ketika engkau memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena itu sekali lagi bagian yang pertama, kenapa Tuhan suruh kita minta? Karena begini, ada hal-hal yang Tuhan baru bisa berikan kepada kita kalau kita minta. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda berkata, Pak, kalau memang Tuhan mau pulihkan, ya wes dipulihkan Tuhan aja rumah tangga saya. Saya mau beritahu kepada saudara ya. Kalau memang Anda pengen rumah tanggamu dipulihkan, minta Tuhan pulihkan. Pak, saya sudah minta tapi sampai hari ini saya belum lihat pemulihan. Makanya tadi dalam Matius 7 ayat 7 Tuhan berkata, teruslah meminta. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Pak, kalau memang Tuhan mau berkati pekerjaan saya, pasti Tuhan berkati. Saya beritahu kepada saudara, minta. Tapi saya sudah minta, belum saya dapat. Alkitab kembali berkata, teruslah meminta. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau sakit hari ini, Pak, saya sudah berdoa, Pak, supaya sakit saya sembuh. Tapi saya belum sembuh. Jawaban saya kembali sama. Alkitab berkata, teruslah meminta. Karena ada doa-doa kita itu, apa yang kita butuhkan, tidak nyampe kepada kita, atau Tuhan baru bisa berikan, atau Tuhan baru akan berikan, kecuali kalau kita memintanya baru dikasih. Saya bisa dengar kata amin yang kedua. Amin. Yang di rumah. Amin. Nah, oleh karena itu
Sekali lagi, saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Haleluya, ya. Nah, karena itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, kenapa sih kita perlu meminta? Mari lihat Yesaya 31 ayat yang pertama. Lihat firman Tuhan berkata begini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Nah, bagian yang kedua, kenapa Tuhan suruh kita meminta? Karena begini, kalau Anda meminta itu artinya Anda mengandalkan Tuhan. Makanya tadi Tuhan bilang celaka orang yang minta pertolongan kepada Mesir. Tuhan bilang kepada orang Israel, celaka kamu minta pertolongan kepada Mesir. Kenapa Tuhan sampai begitu marah berkata celaka kepada orang yang minta pertolongan kepada Mesir? Karena sebenarnya hati Tuhan pengen begini. Kalau engkau susah, minta pertolongan dari aku, kata Tuhan. Nah, Tuhan ini pengen kalau engkau susah, Tuhan pengen engkau minta tolong sama Tuhan. Makanya Tuhan marah sekali kepada orang Israel kalau dia susah, kalau dia dalam masalah, malah minta pertolongan ke Mesir. Makanya Tuhan sampai berkata celaka kamu. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya begini, minta itu artinya Anda itu pengen ngandalin Tuhan dalam hidupmu. Anda mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Dan Tuhan senang sekali kalau ada orang yang mengandalkan Tuhan dengan cara minta pertolongan Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, ya, dalam Yeremia 17 ayat 5, ya, dan ayat 7 nanti kita akan baca. Firman Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang kalau sampai menaruh harapannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berarti dia minta Tuhan tolong dia. Karena itu salah satu tanda bahwa Anda mengandalkan Tuhan, itu Anda minta ke Tuhan. Banyak orang tidak minta ke Tuhan, minta ke mertua. Nah, kalau Anda minta ke mertua berarti Anda mengandalkan mertuamu. Ya, kalau Anda minta ke Tuhan berarti sama dengan Anda membanggakan Tuhan dan Anda mengakui Anda mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Anda minta kepada Tuhan. Dengarkan baik, siapapun yang Anda minta tolong sebenarnya Anda secara sadar atau tidak sadar Anda mengandalkan mereka. Ya Pak, apa salah Pak minta tolong kepada manusia? Saya beritahu tidak ada salah Anda minta tolong kepada manusia. Ya, kita makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Tidak ada salahnya Anda minta tolong kepada manusia. Tapi jangan pernah lupa diminta tolong kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita dalam keadaan susah, keadaan terjepit, kita nggak pernah ingat Tuhan. Kita langsung ingat, wah orang ini bisa tolong saya. Wah orang itu bisa tolong saya. Wah mertua saya bisa tolong saya. Wah menantu saya bisa tolong saya. Wah ipar saya bisa tolong saya. Wah pendeta saya bisa tolong saya. Ya, wah jemaat bisa tolong. Siapa bisa tolong? Saya mau beritahu, kadang-kadang waktu kita kepepet kita lupa. Nomor satu, kalau engkau susah, datang minta tolong ke Tuhan. Kembali lagi mungkin Anda berkata, Pak saya sudah minta tolong tapi Tuhan tidak tolong. Kembali lagi saya mau beritahu, Tuhan berkata, teruslah meminta, gedor-gedor pintu sorga. Seperti dalam perumpamaan janda itu datang kepada hakim yang lalim. Alkitab berkata dia terus datang meminta pertolongan hakim yang lalim itu. Sampai akhirnya hakim itu menolongnya. Anda juga begitu. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, mintalah.
kepada Tuhan pertolongannya hari ini. Kalau mungkin Anda berkata begini, Pak, saya udah jauh dari Tuhan. Pak, saya sudah banyak dosa. Saya udah banyak melakukan kesalahan. Apa Tuhan mau tolong saya? Apa Tuhan mau dengar permintaan saya? Saya mau beritahu, baca Alkitab baik-baik. Orang Israel bolak-balik jauh dari Tuhan. Bolak-balik nyembah berhala bahkan. Bolak-balik meninggalkan Tuhan. Tapi ketika mereka susah, mereka datang berteriak minta tolong kepada Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan dengar permintaan tolong mereka dan Tuhan tolong mereka. Khususnya dalam kitab Hakim-Hakim, saudara akan lihat banyak peristiwa orang lagi senang lupain Tuhan, lagi susah datang cari Tuhan, teriak-teriak minta tolong, Tuhan tetap tolong. Karena itu hari ini saya mau beritahu, kalau engkau lagi susah, tidak peduli engkau jauh dari Tuhan, mungkin engkau udah ninggalin Tuhan, bahkan engkau mungkin sudah murtad ninggalin Yesus, jual Yesus. Hari ini datang sama Tuhan. Tuhan mau menolongmu, Tuhan mau memulihkan engkau, Tuhan mau menyembuhkan engkau, Tuhan mau memberkati engkau, Tuhan mau mengangkat hidupmu kembali, Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu, Tuhan mau memulihkan kesehatanmu, Tuhan mau memulihkan usaha pekerjaanmu. Datang minta tolong kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat senang kalau ada orang datang kepada Dia meminta tolong. Karena itu artinya Anda mengandalkan Tuhan dalam setiap masalahmu. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu bagian yang kedua, kenapa sih Tuhan pengen kita minta? Karena ketika engkau minta, itu artinya engkau mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan suruh kita meminta? Kalau saudara kembali lagi baca ya dalam Matius pasal 7 tadi, lihat ayat yang ke-9, lihat ayat 9 berkata gini. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, Tuhan bilang begini, tidak ada anak-anak yang meminta roti lalu dikasih batu oleh bapaknya, atau meminta roti diberikan ular, ya. Nah, Alkitab berkata Bapamu itu ya di sorga juga akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya yang meminta. Nah, kenapa Tuhan suruh kita meminta? Karena adanya sebuah hubungan, ya. Saya mau beritahu kepada saudara ya. Ya, saya lebih senang kalau anak-anak saya butuh uang, anak-anak saya datang kepada saya daripada dia datang ke orang lain. Mungkin orang tua yang lain juga lebih senang begitu kan? Ya, datang pada orang tua lebih baik daripada datang kepada orang lain, ya. Nah, orang lain itu biasanya gini, kita udah datang minta tolong, tidak ditolong, tapi dirasani, diceritain kemana-mana, digosipin kemana-mana. Udah tidak ditolong, malah dirasani, ya kan? Malah dijelek-jelekan. Ya, tapi kalau datang kepada bapak, kepada orang tua, itu jauh lebih baik, ya. Saya yakin semua orang tua yang dengar khotbah ini akan setuju dengan saya dan engkau berkata, meskipun mungkin engkau tidak bisa bantu secara finance kepada anakmu, paling tidak engkau bisa bantu doang untuk anak-anakmu. Bisa bilang amin orang tua yang di rumah. Nah, kenapa Tuhan suruh kita meminta? Karena Tuhan pengen kita menyadari bahwa kita ini anak dan Dia Bapa kita. Ada hubungan. Ada hubungan yang erat. Dan saya beritahu kepada saudara ya, menurut saya kalau anak saya misalnya lagi butuh untuk bayar sesuatu, bayar uang sekolah ataupun bayar beli buku atau apa, dia akan datang kepada saya. Kenapa? Dia tahu saya bapaknya dan saya fine-fine aja, saya senang-senang aja daripada dia minta kepada bapak orang yang lain, bapak orang lain, ya. Saya lebih senang begitu. Dan Tuhan juga lebih senang itu. Makanya gini, Dia suruh kita minta. Kenapa? Karena kita anaknya Dia Bapa kita. Bahkan Dia berkata begini, tidak ada Tuhan berkata gini, kamu bapak yang jahat aja, dalam Injil Lukas ya, dalam kisah yang sama. Tuhan berkata gini, kamu bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik untuk anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga akan memberikan kepadamu yang baik, bahkan yang terbaik. Kapan Dia berikan? Kepada orang yang meminta, atau ketika kita meminta Dia berikan. Saya mau tanya kepada Anda yang di rumah, tolong angkat tanganmu kalau engkau percaya ini. Berapa banyak yang tahu bahwa engkau anaknya Tuhan?
Bisa bilang amin? Ya, engkau bukan keponaan, ya, engkau bukan cucu, tapi kita semua adalah anak-anak Bapa. Oleh karena itu hari ini datang minta engkau berdoa. Sekali lagi minta bukan tanda bahwa engkau anak-anak rohani. Banyak orang sudah berhenti meminta karena risih. Saya risih Pak kalau minta. Saya mau beritahu, Anda risih minta kepada Tuhan, tapi engkau nggak risih minta kepada manusia. Mestinya engkau risih minta kepada orang daripada minta kepada Tuhan. Banyak orang berkata, "Duh Pak, saya rasanya nggak enak minta sama Tuhan." Saya mau beritahu, kalau engkau nggak enak minta sama Tuhan, kenapa engkau enak aja minta kepada mertuamu? Kenapa engkau enak aja minta kepada orang lain? Kenapa engkau enak aja minta kepada iparmu? Kenapa engkau nggak sungkan kepada mereka, tapi malah engkau sungkan kepada Tuhan? Saya mau beritahu, Tuhanmu jauh lebih baik daripada mertuamu. Saya bisa dengarkan amin. Tuhanmu jauh lebih baik daripada iparmu, Pak. Tuhanmu jauh lebih baik daripada saudara kandungmu sekalipun. Karena itu gak usah sungkan. Hari ini berdoa. Saya tidak punya cukup waktu yang banyak, tapi saya ingin ajak Anda berdoa hari ini. Berdoa di rumah, minta terus. Saya nggak tahu apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Mungkin engkau butuh pekerjaan, minta sama Tuhan. Mungkin engkau butuh jodoh, minta sama Tuhan. Mungkin engkau butuh pemulihan, minta sama Tuhan. Mungkin engkau butuh kesembuhan, minta sama Tuhan. Mungkin juga ada anak muda minta jodoh, minta sama Tuhan. Engkau butuh jodoh, minta sama Tuhan. Engkau juga mungkin butuh biaya-biaya yang lain, minta sama Tuhan. Dan teruslah minta. Tuhanmu itu baik, Dia Bapamu, Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa yang luar biasa. Dia mengasihi kita. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, berkati mereka. Ajari mereka untuk terus mengandalkan Tuhan. Untuk mereka terus percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Dan kami adalah anak-anaknya. Itulah sebabnya kami tidak ragu meminta hari ini Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta berkat-Mu, kami minta penyertaan-Mu. Kami minta pemulihan, kami minta kesembuhan. Kami minta berkat atas pekerjaan anak-anak-Mu. Kami minta berkat untuk setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit hamba minta kesembuhan untuk mereka. Yang lemah hamba minta kekuatan untuk mereka. Yang mungkin hari ini sedang bingung dengan banyak masalah, hamba berdoa, hamba minta jalan keluar untuk mereka Tuhan. Biar mereka boleh melihat bahwa Bapanya adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Dan mari buka tangan-Mu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mari subscribe. Kalau Anda diberkati, share kepada teman-temanmu. Dan sampai jumpa pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Amin.